Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali Newsline kembali hadir seperti biasa ya Naila ya. Informasi-informasi yang sedang trending di hari ini telah kami siapkan untuk Anda. Tapi bukan hanya Anda yang di layar kaca saja yang bisa menyaksikan kami. Anda yang berada di platform Metro TV juga bisa ikut bergabung dan juga berpartisipasi langsung dalam program Newsline kali ini. Betul, diantaranya rekan-rekan yang ada di TikTok dan juga Instagram. Halo teman-teman semua. Halo, bersama saya Naila Husna. Dan juga saya Febrian Ahmad. Kali ini kita tentunya seperti biasa akan ada topik yang akan kita bahas ya. Ada 3 pilihan trending topik yang sudah mencuat di setengah masyarakat dan juga akan kita bahas kali ini Naila. Oke, kita akan lihat tampilan infografisnya untuk trending topik hari ini. Kita tayangkan apa saja, di antara yang pertama pasti menarik perhatian adalah kampanye ya. Betul sekali. Setelah kemarin dilaksanakan deklarasi damai pada hari Senin, hari ini hari pertama kampanye. Dan trending pencariannya, wow, ini mungkin meningkat lagi di siang ini, lebih dari 9.000 pencarian. Sudah excited ya untuk bisa menyaksikan bagaimana kampanye ini berlangsung meskipun hanya 75 hari, tapi juga tidak kalah menarik perhatian dari warganet adalah terkait dengan biaya haji 2024 ya. Kabarnya naik ini Naila ya, meskipun naiknya tidak signifikan tapi tetap saja ya ini menjadi perhatian juga ya bagi semuanya. Dan ini sudah ada sebanyak 7.000 pencarian terkait dengan biaya haji 2024. Nah, kemudian juga yang menjadi perhatian juga ini adalah adanya pneumonia ya, pneumonia di Tiongkok ya. Betul. Ini ada klaster penyakit pernafasan yang ternyata juga meningkat pada anak-anak. Ini sebenarnya seperti apa? Karena kan ada kekhawatiran lagi nih. Takut ya kita takut ya. Seperti COVID lagi dan masih trauma nggak sih dengar virus seperti itu ya, gitu ya. Pernafasan seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas selengkapnya dan langsung saja inilah dia pemirsa Newsline. Dan kini kita langsung masuk ke trending yang pertama, di mana nampaknya seluruh warga Indonesia ikut andil dalam trending ini karena kita sudah selangkah lebih maju di tahapan Pilpres ataupun Pemilu 2024. Di hari ini merupakan hari pertama kampanye sudah resmi boleh dilakukan oleh yang akan mengikuti pemilu di 2024 Betul, nanti. dari 3 pasangan Capres dan Cawapres akan berkampanye hari ini selama 75 hari ya. Tepatnya nanti terakhir di 10 Februari 2024. Tentunya beragam gagasan ini ditunggu ya. Dan juga lokasi kampanye ini menjadi perhatian dari masing-masing pasangan calon. Dan kenapa memilih lokasi tersebut itu ada ceritanya masing-masing ya. Seperti kita ketahui bahwa ada 3 calon dan ternyata ketiganya ini memulai kampanye di tempat ataupun titik lokasi yang berbeda-beda. Kalau Prabowo Gibran ini mengatakan kemarin pada saat mereka kick off kampanye akan berkampanye mengawalinya di Jabodetabek, Naila. Ya, sementara untuk Ganjar dan juga Mahfud ini memulai dari ujung ke ujung, di mana Ganjar Pranowo memulai di Papua, sementara Mahfud MD di Aceh. Mulai dari Sabang ya? Dari Sabang sampai Merauke seperti itu mungkin ya. Dan juga Anies dan juga Caimin ini akan memulai, Anies di Jakarta dan juga Caimin akan memulai kampanyenya di Surabaya, Jawa Timur. Iya, tadi juga Caimin sepertinya sudah ke Mojokerto begitu ya, untuk kemudian merangkul dari kaum Nahdliyin, dari para perempuan begitu. Dan ini kita lihat juga nih Febrian kemarin saat deklarasi damai ya. Yang dilakukan oleh ketiga paslon di gedung KPU begitu ya. Dan kita sempat saksikan bersama ya pada waktu itu seperti apa penandatanganan dan juga yang disampaikan oleh masing-masing paslon sebagai sesama anak bangsa, sesama peserta pemilu yang seharusnya meneguhkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama bergandengan tangan menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Iya, pada intinya ini ketiga paslon sepakat ya bahwa akan menciptakan pemilu yang damai, yang tidak rahasia, tidak ada kecurangan, dan juga mendukung agar bagaimana pesta demokrasi ini bisa berjalan lancar sehingga nanti kita bisa benar-benar menemukan pemimpin baru Indonesia yang bisa memberikan perubahan nyata ya Naila ya. Dan juga satu poin penting lainnya adalah menjaga netralitas dalam pemilu. Iya, netralitas sudah harus penting sekali ya. Nah, kita akan lihat ini juga ada beberapa metode kampanye yang sudah akan dilakukan ya, mulai dari bisa melakukan pertemuan terbatas seperti itu, bisa juga melakukan pertemuan tatap muka. Ada juga bahan-bahan kampanye pemilu juga sudah diperbolehkan untuk sekarang disebar seperti itu ya, alat-alat peraga, mulai dari bendera-bendera partai, bendera-bendera ataupun partai politik dan juga pasangan calon, sampai dengan kampanye di sosial media yang nampaknya ini juga harus menjadi perhatian dan juga harus kita lihat ya, jangan sampai ada pelanggaran dilakukan, termasuk salah satunya politik uang ya, dan juga hoax ya, jangan sampai tersebar seperti itu ya. Oke, nah itu dia ya metode kampanye pemilu yang bisa Anda simak. Yang jelas ini sudah seru banget ya, di hari pertama saja sudah terlihat ya bagaimana kemudian
kedua pasangan calon terutama ya, karena Prabowo dan Gibran ini belum memulai kampanyenya ya. Mereka masih bertugas masing-masing ya. Prabowo masih mengurus Kementerian Pertahanan, sementara Gibran juga masih sibuk nih mengurus rangkaian tugasnya sebagai wali kota Solo. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya Naila ya, dalam kampanye ini kan ada beberapa paslon yang memang mau mengisi jabatan di pemerintahan. Seperti Prabowo yang menjadi Menhan ataupun Mahfud MD masih menjadi Menko Polhukam kita, dan juga Gibran yang merupakan satu sebagai wali kota di Solo. Nah, sebenarnya mereka harus melakukan cuti dulu agar bisa ikut kampanye. Nah, untuk jadi lagi diatur nih waktunya ya. Makanya itu untuk dua menteri kita, yakni Prabowo dan juga Mahfud MD, itu diketahui cutinya sudah di-approve oleh Presiden. Karena kalau menteri harus mengajukan ketika Presiden, sementara untuk Gibran ini masih belum mengajukan cuti loh sampai dengan hari ini. Nah, itu dia, kita tunggu ya nanti biar seru kan, harusnya bisa berbarengan nih tiga-tiganya. Dan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memilih salah satu desa di Merauke ternyata sebagai tempat memulai kampanye. Dan pada kesempatan yang itu pemirsa, Ganjar mempromosikan program unggulan, yakni adalah yang pertama ini satu desa, satu vaskes dan juga satu nakes. Dan kita akan lihat bagaimana dialog dari Ganjar Pranowo dengan salah satu warga di Merauke berikut ini. Lengkap saya Pendeta Leonard Batfeni, Bapak. Panggilannya? Leo. Leo? Iya. Tadi saya lihat Pak Pendeta Leo mengumpulkan obat-obatan, Bapak. lalu menolong warga. Memang dulu sekolahnya? Saya dulu sekolahnya pendeta. Waktu sekolah pendeta ada pendidikan kesehatan? Bapak. Tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi kenapa sejarahnya Pak Leo bisa membantu masyarakat mencari obat? Bagaimana sejarahnya? Iya. Sebelumnya Bapak, kalau kita berbicara tentang Papua ini, kita orang di pendeta-pendeta di lapangan di kampung menuntut kita orang. Bukan hanya seperti tadi di video, kita bukan hanya berbicara untuk berkhotbah, tetapi bagaimana masa saya mulai siap saudara-saudara. Dorang, apalagi kita orang dengan tadi Bapak lihat di VT itu akses jalan sangat sulit. Jadi mau dan tidak mau saya juga tidak punya pemahaman yang baik tentang kesehatan, tetapi bagaimana saya bisa membangun relasi dengan pihak kesehatan yang ada. Itu yang sangat jauh menolong mereka. Hebat. Membangun relasi. Bagaimana cara membangun relasi sehingga Pak Pendeta Leo akhirnya bisa mendapatkan obatan dan tahu cara mengobati masyarakat? Jadi awal mulanya ketika saya melakukan tindakan medis ini karena saya punya masyarakat atau jemaat yang sakit. Itu dengan kita tahu bahwa akses yang susah, mereka tidak punya pemahaman yang baik tentang dunia obat-obatan, karena mereka ketika jatuh sakit mereka cuma dengan pemahaman berobat alam saja yang ada. Dan sampai kemarin makanya di video saya sedih karena akhirnya meninggal. Hati saya tergugah di satu sisi, dan itu saya berdoa dan saya bergumul, Tuhan, apakah Tuhan utus saya datang untuk sekedar memberitakan firman tetapi harus melihat mereka ini, Bapak. Jadi Bapak, dari kemarin ada harapan besar dari masyarakat suku Kanung, Barkari. Mereka minta anak pendeta tolong sampaikan ke Bapak Ganjar untuk kalau bisa buatkan kami rumah kesehatan supaya kita orang sakit jangan kita orang lari ke Kondo atau ke Rawa Biru lagi. Tetapi ketika kita orang punya rumah pustu, rumah kesehatan, suara kita orang bisa langsung berobat di tempat Bapak. Tepuk tangan dong. Ada Bawaslu nggak ya di sini? Bung Isayas. Bung Isayas. Ini soal cerita kemanusiaan. Umpama kemudian saya mencarikan orang-orang yang bisa membantu untuk membuatkan pustu di kampung Pak Pendeta Leo ini, apakah itu money politik? Selagi tidak merugikan pihak yang lain, kita melihat bahwa itu sah-sah saja. Terima kasih. Terima kasih atas tugasnya. Sehat selalu. Sekaligus pendidikan politik untuk masyarakat. Kami punya banyak teman sekali yang punya perhatian seperti ini. Pendeta Leo sudah menjalani. Beliau butuh cepat. Warga butuh cepat. Mereka tidak bisa menunggu siapa calon presiden yang akan terpilih tahun depan. Yang dibutuhkan adalah rumah kesehatan. Kami tidak akan berjanji dan tidak akan menjanjikan. Saya khawatir maka saya konsultasi dengan Bawaslu agar tidak menjadi kekeliruan.
Tapi percayalah, kami akan mengkomunikasikan agar nantinya ada tangan-tangan baik, ada nilai kemanusiaan, nilai gotong royong, dan mudah-mudahan akan segera ada yang menghubungi Pak Pendeta. Ya. Tes, saya izin kasih tahu Bapak, Korkari ini kita tahu bahwa batas negara. Kita di kampung sana tidak ada signal, tidak ada lampu, kita air bersih juga tidak ada Bapak. Saya angkat air bersih itu 2-3 kilo sampai 4 kilo. 2-3 Itu mungkin saya bicara masyarakat, maksudnya saya cuma mau menyampaikan apresiasi masyarakat punya kisahan untuk mungkin Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semua tercatat, semua terdengarkan. Ada prioritas yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan kita akan bisa mengerjakan. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa bantu. Karena ini kebutuhan dia. Tidak usah menunggu pilihan, tidak usah menunggu siapapun. Tapi semangat gotong royong mesti kita wujudkan. Karena kesehatan tidak bisa ditunda. Terima kasih Pak Pendeta, Anda luar biasa. Terima kasih Bapak. Ya. Wah, itu dia ya, salah satu dialog dari salah satu paslon. Ini baru hari pertama, pastinya kita nantikan dialog-dialog lainnya, adu gagasan lainnya dari masing-masing pasangan yang akan kampanye di hari ini, Naila ya. Nah, kita juga sudah menghimpun komentar dari warganet ya, dari berbagai platform, diantara dari Instagram. Kita mau bacakan, ini ada dari @rico_xxx. Sabar, nggak sabar lihat debat nih, sabar, tahan dulu. Ya, debat itu paling dinantikan ya, bagaimana masing-masing pengetahuan dan juga gagasan yang bisa menarik dari pemilih itu sendiri, Naila. Sekitar 2 bulanan lagi. Ya, kurang dari 2 bulan masih ada waktu. Debat, ya. Ada juga dari Gadu Virgan XXX, katanya semoga kampanye berjalan lancar. Amin. Dan siapa damai lagi tuh? tentunya dari M Rex XXX, bersaing sehat ya, dan juga pasti. damai harusnya. Ada juga ini ada Tiara XXX, katanya strateginya pasti hebat-hebat. Ini sudah optimis ya, akan menyajikan bagaimana pemilu ini adu gagasan dan juga memberikan strategi, visi dan misinya seperti apa. Nah, tadi kita sudah melihat ya, untuk paslon nomor urut 3 ada capresnya Ganjar yang berkampanye di wilayah timur Indonesia. Betul. Nah, kalau untuk paslon nomor urut 1, Anies ini yang berkampanye di wilayah Jakarta memulainya. Tapi selengkapnya seperti apa nih, Febrian? Kira-kira seperti apa hari ini kegiatan kampanye dari Anies Baswedan? Kita langsung menyapa, ada jurnalis Metro TV yang juga meliput di sana, ada Andromeda Arizal. Andromeda, mungkin Anda sudah mengikuti kegiatan Anies Baswedan sejak tadi pagi berkampanye dari pertama ini. Seperti apa kegiatannya, Andro? Iya. Apakah kita sepertinya kita masih belum bisa mendengar atau terhubung dengan rekan kami Andromeda Rizal yang mengikuti rangkaian kampanye dari Anies Baswedan pada kesempatan hari ini ya. Tapi kita lihat ini merupakan kegiatan Anies Baswedan yang tadi sudah diikuti juga oleh rekan kita Andromeda Rizal yang lokasinya ini berada di kawasan utara Jakarta, tepatnya di Tanah Merah. Tanah Merah. Kenapa dipilih Tanah Merah? Karena Anies merasa ini punya kedekatan dengan warga di sana. Karena ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Anies juga berkampanye di sekitar wilayah Tanah Merah. Nah, Anies sengaja mendatangi Kampung Tanah Merah ini sebagai langkah awal memulai perjuangan, dan dalam pidato politiknya di sana, Anies menjanjikan akan menyelesaikan persoalan tanah warga di Kampung Tanah Merah. Iya, pastinya ini adalah salah satu gagasan yang paling dekat ya, karena kita juga melihat sebenarnya Anies Baswedan juga sebelumnya merupakan mantan gubernur dari DKI Jakarta, sehingga nampaknya perlu nih ya untuk memulai dari lokasi tempat dia berasal dulu, baru ke wilayah-wilayah lainnya yang ada di Indonesia seperti itu. Iya, dan ramai sekali tadi yang mendampingi Anies Baswedan beserta dengan istri untuk berkampanye di sana. Dan ini juga ternyata sudah banyak nih komentar dari warganet dari TikTok dulu aku bacain ya. Coba silakan dilihat. Jadi harapan-harapan dari warganet untuk pemilu berlangsung damai, jujur, adil ini sudah banyak sekali disampaikan. Kemudian kita lihat ya, nah ini
banyak sekali Iya, tanggapan-tanggapan juga mohon doa ya untuk kampanye bisa dilangsungkan juga secara Dengan lancar, aman, ya. tertib dan Saya mau lancar. baca ini dari Nusa Tenggara Timur, katanya salam hangat berkaitan dengan pemilu damai ini, seharusnya para calon harus tahu dan suka tidak suka cuti dulu, takutnya mereka malah menggunakan jabatannya untuk mengintervensi segala instansi. Ya betul sekali, harus cuti Iya. dulu. Kalau misalnya menteri itu mengajukannya ke presiden, tapi kalau misalnya wali kota mengajukannya ke tingkat gubernur dan juga ditembuskan ke Mendagri seperti itu. Ya tadi sudah banyak ya, kalau aku Ya. scroll satu-satu nanti akan ngabisin durasi, jadi mendingan kita baca polling aja Ya, nih. tadi seperti yang tadi kita juga sudah lihat ada trending ini berkaitan dengan pneumonia yang Ya. dikhawatirkan ini menjadi wabah baru ya, seperti apa. Kita sudah menyebarkan polling di X, pemirsa, apakah penyebaran pneumonia ini akan seperti COVID-19? Ada apa itu jawabannya, Naila? Jawabannya yang pertama bisa jadi ya. Ini ada berapa nih pollingnya nih? Amit-amit katanya ya, ini kita lempar dulu ya pilihannya apa aja. Yang pertama ini bisa jadi amit deh, atau semoga nggak nyebar ke negara lain, dan juga tentunya kita akan update bagaimana hasil Nah dari itu polling dia, nanti. nanti kita akan update dan kita akan bahas selengkapnya mengenai trending topik lainnya usai jeda ya. Tetap bersama kami Di di Newsline. Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.